Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan lagi Tauziah Ramadan di Bandung TV bersama TGM 99 di bulan penuh berkah ini. Hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air di mineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kita sekarang sudah di hari ke-16 Ramadan. Bagaimana, masih semangat ya? Insya Allah sebentar lagi kita Lebaran, harus semakin berlari beribadahnya, karena kapan lagi ya, ini di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan ini juga kita yang harapkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tema yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu ridho, yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Denny Saibul Bukhari. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa la syarikalah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga saumnya lancar. Amin. Dan semoga tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keridhaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Allah menyampaikan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang membeli dirinya sendiri. Artinya dia mencurahkan kesungguhan untuk senantiasa berjalan di rel Al-Quran dan As-Sunnah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtigha'a mardatillah, karena mereka mengharapkan keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah itu maha rauf terhadap hamba-hambanya. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus senantiasa berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Upaya kita adalah yang pertama, jihad. Jihad dalam arti yang luas, bukan jihad dalam arti yang sempit. Karena ada kalanya ketika seseorang menyampaikan kata jihad, yang terbayang berperang, kemudian mengangkat senjata, banyak yang terbunuh, dan lain-lain. Atau mungkin agak sedikit ketika ada bahasa jihad, bahasa mujahid, maka yang terbayang mungkin teroris, atau apapun itu yang terkait dengannya. Bukan seperti itu. Tapi pemahaman Islam yang syumuli, yang universal, pemahaman yang luas terkait dengan jihad, artinya kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah. Terkait dengan saum yang targetnya adalah ketakwaan, maka kita menjadi orang yang takwa itu, di antara indikatornya adalah menjadi orang-orang yang ridho. Artinya berupaya untuk meraih ridho Allah, itu kan yang pertama. Meraih ridho Allah. Nah, untuk meraih ridho Allah, kita harus mengupayakan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjihad. Berjihad dengan harta kita, berjihad dengan diri kita sendiri. Jadi diri kita berupaya untuk senantiasa melangkah di jalannya, dan kita mencurahkan harta kita, apapun itu bentuknya, terhadap sesuatu yang diridhoi Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu kita fahami terkait dengan ridho, bahwa selain kita berupaya untuk menggapai ridho Allah, juga kita juga harus ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena banyak hal terkait dengan aturan-aturan main di dunia ini, Allah menurunkan Al-Quran, kemudian diperjelas dengan As-Sunnah, itu kita harus ridho menjalankannya. Juga semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Yang baiknya, juga yang buruknya. Mungkin terhadap hal yang baik kita ridho. Tapi terhadap yang buruk, seringkali orang itu tidak ridho mendapatkan hal yang buruk, gitu kan ya, Neng? Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia merasa tidak ridho dengan hal-hal yang jelek. Katakanlah dengan musim, mungkin musim musim kemarau gitu ya.
Yang baru-baru kita nyaman, tapi ketika datang musim hujan, becek dan lain-lain, kita mengeluh gitu. Atau apalah bentuk apa takdir Allah yang sifatnya takdir tersebut menjadi takdir yang dirasa kurang baik oleh kita. Nah itu juga sama, bahwa ketika kita menginginkan ridho Allah, kita harus melakukan jihad dengan diri kita, dengan harta kita. Kita juga harus ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Aturan Allah yang dibuat dalam Al-Quran, juga dalam As-Sunnah, juga semua takdir yang kita terima. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ternyata karena kita tidak hanya dituntut untuk beribadah secara vertikal, artinya kita hubungannya dengan Allah, hablum minallah, tapi juga kita dituntut untuk ibadah horizontal. Jadi nggak bisa kita hanya kepada Allah saja tanpa mempedulikan sesama kita. Itu kita nggak bisa dalam Islam. Jadi dalam Islam ada hablum minannas, ibadah secara horizontal. Artinya kita harus berupaya ridho. Makanya dalam hadis Rasul ada disampaikan, Allah, ridho walidain, bahwa ridho Allah itu ada di keridhoan orang tua. Itu kan artinya antara hubungan kita dengan orang tua kita. Sesama kita dalam arti orang tua. Kita tidak bisa mendapatkan ridho Allah tanpa ada keriduan dari orang tua kita, ibu bapak kita. Tapi tentunya ketika ibu bapak kita tidak ridho atau ridho itu dalam hal-hal yang memang sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan keinginan kehendak Allah. Kalau umpamanya orang tua menyuruh kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat jahat, ya itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Disuruh kita musyrik, itu nggak bisa dalam aturan Islam. Oleh karenanya, maka mari kita berupaya untuk saum ini kita menjadi orang-orang yang ridho. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang pas atau kurang enak didengar. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jihad kita saat ini adalah menunggu detik-detiknya berbuka puasa ya Pak Ustadz ya. Semoga ibadah kita di hari ke-16 Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja di bulan penuh berkah ini hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air dan mineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Selamat berbuka puasa, selamat berkumpul bersama keluarga. Saya Karina pamit, insya Allah ketemu lagi besok di Tauziah Ramadan Bandung TV bersama TGM 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.